Salam Indonesia dari Gedung DPRD Kabupaten Bantul. Saya Dewi Budianti menyapa Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini bertepatan dengan akhir masa jabatan atau pengabdian wakil rakyat kita periode 2019-2024. Nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana pelepasan di dalam sambil berbincang dengan beberapa wakil rakyat kita untuk kita mengingat kembali hasil kerja keras mereka selama periode kali ini. Selengkapnya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Yang saya hormati segenap pimpinan DPRD Kabupaten Bantul. Kathah khilafipun kula yakin kathah khilafe yo ngurusui yo ngusul-usul yo napa kemawon nggih to. Nggih nek lah niki kula sing dituakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Periode kali ini bagi saya pribadi adalah periode yang sangat membuat DPRD Kabupaten Bantul itu menjadi lebih akrab dan lebih sepenanggungan karena kita sama-sama merasakan bagaimana dampak COVID penyakit dan COVID PMK. Kami akan melanjutkan di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Mas Sigit, Mas Nur Subiantoro dan Mas Wildan. Nanti kami akan berkolaborasi di sana. Semoga amanah kami di DPRD DIY bisa juga membantu masyarakat Kabupaten Bantul, baik itu secara keseluruhan maupun per dapil, karena kami dibagi dua dapil, Bantul Timur dan Bantul Barat. Insya Allah nanti kami akan memberikan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat Kabupaten Bantul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya, pengabdiannya selama 5 tahun. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya pemirsa, di depan gedung DPRD Kabupaten Bantul, saya sekarang tidak sendiri, sudah bersama dengan bapak-bapak nih di samping saya, Pak Jumakir, Sekretaris Komisi A DPRD Bantul. Apa kabar Pak Jumakir? Baik. Baik. Pak Sigit Nursyah, anggota Komisi A, sehat Pak? Sehat. Dan selalu bersemangat. Pak, ya Pak Prapta Nugraha, Sekretaris DPRD, apa kabar Selamat malam, selamat. Ya, kita kalau lihat di belakang ini gedungnya sudah berhiaskan bendera merah putih, tapi ini bukan acara 17-an ya Pak ya. Acara 17-an beda lagi. Boleh cerita nggak Pak, ini tuh ada acara apa sih malam ini di DPRD? Ada musiknya, ada angkringannya, terkesan santai. Tapi saya juga mencium bau-bau agak perpisahan gimana gitu loh Pak. Apa sih ini acaranya? Silakan dijawab Pak Prapta. Ini merupakan refleksi pengabdian 5 tahun DPRD Bantul, sudah dari tahun 2019 sampai 2024. Ya. Kebetulan di Agustus ini tanggal 13 akan berakhir masa jabatan bagi anggota Dewan. Ini 5 tahun mengabdi, ini kita jalin silaturahmi bersama antara anggota Dewan dan juga sekretariat DPRD. Sehingga di malam ini kita kemas dengan nuansa kekeluargaan, ada angkringan, itu kesahajaan bahwa Dewan Bantul bersahaja untuk meraih prestasi selama ini, begitu. Oke, ada musiknya juga ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Sigit melihat dan merasakan hawa di malam hari ini, bertemu biasa lah ya Pak dengan anggota yang lain, tapi yang berbeda apa Pak rasanya malam hari ini? Ya jelas berbeda ya Mbak, karena kebersamaan kita selama 5 tahun ya Pak Nuk itu, baik antar anggota DPRD, dengan teman-teman di Setwan yang banyak sekali mensupport kita, yang banyak sekali mendukung semua kegiatan aktivitas kita. Bertemu malam hari ini itu rasanya agak sesak di dada. Kita sama-sama tahu bahwa setiap kali ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Betul. Tapi kadang-kadang tetap aja rasa sesek itu akan terasa gitu. Melihat wajah teman-teman gitu kan, yang selama ini bersama-sama, hampir tidak ada sekat sama sekali gitu. Jadi ruangan kita itu hanya di kantor itu sekat-sekat antar partai itu hilang ya Mas Jumakir gitu. Kita di sini mewakili masyarakat Bantul. Sekat-sekat antar eselon itu juga tidak ada di sini. Kita sangat egaliter dan melihat wajah teman-teman semuanya itu rasanya kok
Ya Allah, udah 5 tahun. Perdebatan pikiran yang biasanya ada itu biasa ya Pak Sigit ya, tapi kebersamaannya itu mengalahkan semuanya. Ya berdebat juga sambil bersama-sama gitu. Kita ada kebersamaan di situ gitu kan. Coba sharing, check and balance, terus kemudian memberikan perspektif yang alhamdulillah selama 5 tahun ini selalu terpecahkan dan selalu berujung pada kesepakatan bersama. Iya, kalau dari Pak Jumakir gimana nih Pak rasanya melihat walaupun sudah dikemas dan dibalut dengan musik, tapi rasa sedihnya tetap ada kan Pak pasti? Ya semua pasti ada ya, kan gitu loh. Jadi ya bicara tadi yang sampaikan Mas Sigit, ada perjumpaan juga ada perpisahan kan gitu. Lah ini yang satu hal yang sebenarnya yang menjadi beban hati kita kan gitu. Makanya ya hari ini ya kita hadir, kita juga melihat sih senang dengan yang sudah disampaikan siapkan oleh teman-teman Sekwan, dan ini juga harus ada, memang harus ada kan gitu. Ya disinilah momen-momen kekeluargaan yang selama 5 tahun sudah kita jalin kan gitu loh. Walaupun nanti dengan perpisahan ini pun kita tetap akan menjalin persaudaraan itu, tidak mungkin akan lepas. Dan 5 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat juga ya Pak. Banyak yang sudah terjadi, banyak pekerjaan yang sudah dilakukan secara bersama-sama begitu ya. Susah senangnya juga bersama-sama, tantangannya juga dihadapi dan diselesaikan bersama-sama. Dan 5 tahun itu pasti banyak cerita, pencapaian-pencapaian apa yang sudah diraih begitu kan. Atau mungkin juga ada yang beberapa yang masih berjalan hingga saat ini. Patut rasanya malam hari ini untuk kita merefleksikan 5 tahun ke belakang. Nanti di segmen kedua kita akan bahas sama-sama ya. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, di segmen kedua kali ini seperti yang sudah saya informasikan tadi di segmen sebelumnya, sudah tepat waktunya untuk kita merefleksikan bagaimana kinerja 5 tahun ke belakang anggota Dewan kita di DPRD Kabupaten Bantul. Karena seperti yang kita bilang tadi, 5 tahun bukan waktu yang singkat, banyak tantangan yang sudah dilewati bersama-sama. Kalau dari Pak Jumakir, apa yang paling diingat gitu loh? Mungkin kalau disebut satu nggak cukup Pak, banyak, boleh beberapa gitu loh, cerita-cerita yang mungkin bisa dibagikan kepada kita, warga, masyarakat di Kabupaten Bantul, terutama mereka juga yang langsung menerima dampaknya gitu. Apa Pak yang paling terkesan selama ini? Yang paling terkesan di periode 2019-2024 ini adalah masalah COVID. Masalah COVID, betul. Nah itu, karena mau tidak mau ya saat kita bicara COVID rada merinding kan gitu. Karena relawan di Bantul ini sangat-sangat istimewa. Pemerintah daerah itu tidak bisa berbuat banyak tanpa teman-teman relawan kan itu. Dan kita mengalami 2 tahun. 2 tahun COVID itu cukup apa ya, membuat semuanya melemah semuanya kan gitu. Mau di tingkat perekonomian, mau di tingkat apapun. Ini kan cukup nganu ya. Terdampak ya dampak yang cukup besar. Tapi alhamdulillah Kabupaten Bantul ini jumlah relawan ini kan cukup banyak, 75 desa sudah terbentuk. Dan kemarin belum lama dari ASEAN pun mengadakan kegiatan kerelawanan juga di Kabupaten Bantul. Nah, inilah salah satu juga bencana, tapi juga menjadi apa ya, tolak ukur kemampuan pemerintah daerah. Waktu COVID itu kan hampir 24 jam kita teman-teman di relawan ini kan pemakaman itu kan cukup banyak kan itu, siang malam enggak bicara jam kan itu. Nah ini kan kenangan yang kita sendiri sebagai mungkin bagian dari anggota DPRD Kabupaten Bantul, kita juga ikut pemakaman waktu itu kan itu loh. Kita memakamkan jam 2, mengambil jenazah di Sarjito, dibawa ke warga, ini kan sesuatu yang hal yang itu tidak mungkin akan terlupakan. Nah ini satu hal yang mungkin di periode ini terkait dengan permasalahan ekonomi ataupun kegoncangan secara nasional, kan Bantul juga mengalami. 2006 kita gempa, 2020, 2021, 2022 kita mengalami COVID. Ini kan cukup, tapi Bantul tetap
secara di tingkat DJ relawan cukup bagus kan gitu. Dan ini kan satu hal yang sebenarnya kenang-kenangan yang mungkin tidak akan pernah terlupa. Itu sekaligus menggambarkan bagaimana tulusnya hati warga Bantul, betul ya Pak ya? Bapak melihat lebih dekat waktu itu seperti apa sih relawan-relawan di Bantul itu? Ya teman-teman relawan ini kan sudah 24 jam. Pamannya bahasa di calling itu ya pancal mobile kan gitu, tau jawil jundil kan gitu tau waktu itu. Betul. Jadi saat paman di calling jam berapapun ya pasti berangkat. Harusnya enak-enak tidur atau. Dan teman-teman relawannya waktu itu kan sudah tidak melihat aku ini kena COVID pora kan gitu. Tapi ini jiwa sosial, jiwa kemanusiaan yang sudah terbangun kan gitu loh. Ya alhamdulillah Bantul tetap istimewa. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Dan akhirnya juga bisa menyelesaikan semuanya kan. Bisa terlewati sampai hari ini kita kan, semua ada di sini. Dan kan bisa melihat ya. Sekarang ini umpamanya ya ada kejadian yang lain umpamanya laka air. Laka air ada di walaupun terjadi di kota, semua teman relawan itu tidak usah diperintah, ini wes langsung jalan. Dan saat ini ya periode ini juga Mbak, laka airnya termasuk cukup tinggi. Karena memang Bantul yang paling selatan, banyak sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul karena itu. Nah ini kan banyak sekali. Nah ini yang satu hal PR kita ke depan, yang harus sama-sama ini harus dikuati lagi. Baik. Pak Sigit, cerita lain apa yang bisa dibagi? Kalau yang paling mewarnai jelas sama-sama COVID ya, karena sampai dengan detik ini pun kita masih dalam proses recovery ya Mas Sumakir. Dalam konteks anggaran, dalam konteks ekonomi, dalam segala macam hal, ini kita sampai dengan detik ini kita juga masih melakukan recovery. Mungkin sudut pandang yang saling melengkapi, kalau tadi Mas Sumakir sudah memberikan sorotan berkaitan dengan kinerja teman-teman relawan, yang itu sangat layak, patut kita apresiasi. Saya ingin menambahkan tentang bagaimana dulu transisi ya, dari proses pembelajaran misalkan yang biasanya itu konvensional berada dalam kelas, pada waktu itu akhirnya semuanya tiba-tiba itu harus berubah, pertemuan-pertemuan dibatasi, tatap muka ditiadakan, media-media belajar dikembangkan dalam kondisi siap maupun tidak siap. Alhamdulillah kita mampu bertahan. Nah dari situ ini kita juga mengapresiasi kinerja ya teman-teman guru jelas yang berjibaku dengan kondisi lapangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapalah kita tahu berbagai macam teknologi yang ada saat ini gitu. Dulu konvensional sekali kita di kelas, di ruang-ruang kelas, akan tetapi saat ini kita melihat ternyata kita mampu bertahan dan mampu justru lebih berkembang. Dari situ juga akhirnya Bantul mulai mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ini juga disupport oleh teman-teman Kominfo meskipun ini belum tuntas, belum selesai. Karena kita masih punya banyak PR berkaitan dengan kelengkapan sarana, prasarana, jaringan, SDM, tapi kita semuanya sudah semakin mengarah ke sana. Kita semakin siap untuk berhadapan dengan era digital, pendidikan kita semakin agile, kita berjuang dengan luar biasa pada waktu itu, dan alhamdulillah saat ini pun ini ada banyak sekali program-program pengembangan kompetensi bagi ASN, itu juga sudah bisa dijalankan secara digital dan malah justru mampu mendongkrak capaian-capaian di Kabupaten Bantul. Salah satunya yang saya soroti adalah tentang indeks profesionalitas ASN. Nah ini kalau dulu pelatihan-pelatihan itu konvensional dijalankan harus ketemu dalam satu waktu dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman BKPSDM itu juga kita dorong bareng-bareng dari Komisi A agar mulai membuat learning management system agar ASN-ASN bisa mengembangkan kompetensi mereka dengan cara yang lebih praktis dan juga lebih efektif, efisien tanpa mengganggu kinerja. Nah ini kalau menurut saya kok semacam oleh-oleh kita ya setelah survive dari COVID. Dan sampai dengan saat ini pun kita masih ingat betul bagaimana proses transisi tersebut terjadi dan kita survive sampai dengan hari ini. Luar biasa ya, terdorong oleh sebuah keadaan, akhirnya metode pembelajaran dan bekerja harus berubah tapi menjadi yang lebih baik ternyata. Dan bisa terlewati hingga hari ini dan tentunya dengan perbaikan-perbaikan terus ya ke depan nanti. Kalau dari Pak Prapto, bagaimana nih kenang-kenangannya selama 5 tahun ke belakang nih memfasilitasi komisi di DPRD? Kalau dari sisi kami memang apresiasi Mbak, kinerja Dewan periode ini sangat luar biasa karena kami itu kan seolah-olah penyedia bahan baku, Bapak Padan yang mengolah untuk menjadikan produknya entah itu produk
rancangan peraturan daerah, produk anggaran, produk pengawasan, itu target-target hampir terpenuhi. Bahkan kita dapat apresiasi dari pemerintah DIY, Kanwil Hukum dan HAM bahwa program Perda kita di 5 tahun ini hampir 100% bisa terbahas dan terselesaikan. Termasuk perda-perda yang berkaitan dengan APBD sudah dibahas tepat waktu. Termasuk fungsi pengawasan juga berjalan dengan baik. Itu menjadi kepuasan kami bisa memfasilitasi, kami bisa memberikan material-material yang diolah oleh bapak-bapak ibu dewan untuk menjadikan produk yang baik, produk yang sesuai dengan target. Gitu. Akhirnya sampailah kita di malam hari ini pelepasan anggota dewan periode 2019-2024 begitu ya. Kalau dengan kata pelepasan atau perpisahan itu berarti ada yang tetap tinggal, ada yang harus dilepaskan, ada juga yang berpindah ke level yang lebih tinggi. Siapa contohnya Pak Jumar? Sepertinya saatnya saya ya mau pamit dari forum ini sudah dikode-kode Mbak Dewi dan juga kepada pemirsa semuanya. Mohon izin mendahului terlebih dahulu dikarenakan memang seperti yang disampaikan tidak semuanya akan tetap di Kabupaten Bantul, tapi semoga paseduluran kita akan terus berlangsung. Semuanya memiliki niat pengabdian, semuanya memiliki niat untuk berbakti kepada bangsa, negara serta masyarakat kita. Izin undur diri terlebih dahulu ya Pak Nur. Siap. Nitip ya. Siap. Selamat mengabdi kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Sukses Pak Sigit. Terima kasih semuanya. Sedih ya Pak ya, sedih tapi ikut senang kalau lihat seperti ini. Ya gimana yo, bisa berkata-kata loh. Cukup emosional. Ya susah juga lihat. Susah ya. Tapi sama-sama. Ya itu tadi disampaikan Mas Sigit, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi perpisahan kita ya sama-sama. Banyak teman-teman juga untuk pengabdian ya tidak harus di lembaga. Ada juga teman-teman tetap yang mau mengabdi juga di atasnya juga ada. Ya ini yang selama ini mau tidak mau memang yang di jabatan 5 tahun itu kan harus semuanya siap kan gitu. Harus semuanya siap. Tapi teman-teman juga kita menyampaikan tidak boleh putus asa. Pengabdian di semua jalan itu pasti ada. Dan yang pasti adalah ada yang datang, ada yang pergi, tapi yang tetap tinggal adalah segala persoalan yang harus terus diselesaikan. Ya. Masih banyak PR masih ke depan banyak ya PR Pak yang ke depan harus terselesaikan. Betul, dan kami juga mau dengar lebih dalam lagi nanti dalam pembahasan di segmen selanjutnya apa-apa saja yang masih perlu kita capai sampai hari ini dan juga ke depan nanti. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di Anjang Sana Wakil Rakyat, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Jumakir dan Pak Prapto. Tentunya ya Pak ya, kalau kita bicara periode ini kan 5 tahun lagi nih kita akan berjalan dan akan dimulai sebentar lagi gitu. Dan tentunya apa yang sudah kita kerjakan di periode sebelumnya masih ada sedikit yang masih perlu dicapai atau masih perlu diselesaikan. Ada juga hal-hal yang baru yang masih perlu dicapai. Nah kira-kira apa sih Pak yang sedang berjalan saat ini yang menjadi fokus dari anggota Dewan kita? Jadi kalau yang dilakukan oleh teman-teman di anggota Dewan yang belum terselesaikan, Bantul ini kan sudah punya Perda Kabupaten Layak Anak yang turunannya sampai ke sekolah ramah anak kan itu, SRA. Itu sampai ke tempat di tingkat desa ataupun kelurahan, kecamatan juga seperti itu. Dan di periode ini dengan KLA itu kan turunannya kan sekolah ramah anak. Dan salah satu pendukungnya itu ya dokumen Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi teman-teman pemerintah daerah lewat BPBD ini mengadakan pelatihan kebencanaan di sekolah. Kita pengen bicara bencana ini kan guru juga punya tanggung jawab. Di saat terjadi bencana di siang hari, ini harus juga punya penyelamatan untuk anak-anak murid-muridnya. Dan di periode ini kita baru bisa di angka hampir 180-an sekolah. Padahal mau tidak mau ya, kalau bicara sekolah itu di Bantul hampir di angka 400-an lebih. Yang itu. Masih lebih dari 50% ya? Iya, lebih 50% yang harus selesaikan. Terus ada juga di Dukcapil. Dukcapil ini dengan sekarang ini metode digital. Ini kan kita juga
mulai beberapa periode ini kan kita mulai membuat identitas kependudukan digital. Ya. Ini yang sampai hari ini pun kita sudah turun ke lapangan. Jadi besok KTP, KK dan yang lainnya administrasi kependudukan ada 9 ataupun berapa itu semua digital. Yang dulunya mungkin KTP blanko kan gitu. Nah, sekarang ini besok sudah ada masuk di HP kan gitu loh. Nah, ini yang saat ini baru kita gencar-gencarkan kan gitu. Ini yang belum terselesaikan karena data yang ada di Kabupaten Bantul itu kan jumlah penduduk hampir di angka 964.000. Kan itu. Nah, ini kan mau tidak mau kalau mau bicara digital ya 5 tahun belum selesai, 10 tahun pun belum bisa selesai kan gitu. Kalau mau semua digital. Ini yang PR yang selama ini masih kalau di komisi masih masih menjadi PR kita. Dan juga mungkin di bidang Kominfo, FO ataupun WiFi internet karena sekarang ini sudah pakai sistem informasi perangkat daerah. Ini kan kita juga belum semuanya di 75 desa. Kita baru sampai di angka sekitar 38 sampai 40 kelurahan yang sudah terpasang, walaupun mereka juga memasang dengan radio kan gitu. Tapi yang lewat FO dari Kominfo ini kan masih kurang. Ini yang menjadi PR kita. Ya. Sekolah ramah anak, kemudian data kependudukan lebih ke arah digital. Iya, IKD kan itu. Dan kekuatan internet ini yang sangat dibutuhkan kan ya Pak ya. Karena kalau kita bicara yang tadi yang pertama nih, sekolah ramah anak. Karena bencana itu kan datangnya nggak permisi dulu ya, bisa di siang hari ketika anak-anak lagi belajar. Jadi yang paling diharapkan adalah nanti guru-guru di sana juga bisa mendidik anak-anaknya tidak hanya materi pelajaran, tapi bagaimana juga untuk tanggap pada bencana. Iya, tanggap bencana. Ya. Kalau dari Pak Prapto, apa nih Pak, apa yang masih perlu diselesaikan, apa juga yang ingin menjadi pencapaian di 5 tahun ke depan? Yang dari kami itu kan sekarang baru gencar-gencarnya kita mempermudah akses bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan aspirasi ke DPRD. Di website kita itu ada aplikasi Jarimas DPRD, Jaring Aspirasi DPRD. Di situ kan tidak usah teman-teman atau warga dari jauh datang ke Dewan, cukup bisa buka aplikasi itu. Di situ ada masukan terkait dengan perda yang sedang dibahas saat ini, atau menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka yang harus dimasukkan ke Dewan. Itu kita jaring di situ. Kita rumuskan, nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu anggota Dewan lewat alat kelengkapan. Itu mempermudah akses, sedang kita gencarkan. Oke. Aksesnya harusnya nantinya akan lebih mudah dan bisa mencapai warga masyarakat manapun di Bantul ya Pak ya. Semuanya bisa mengakses begitu ya. Tapi sejauh ini Pak, selama ini mereka kalau memberikan aspirasi itu lewat mana sih? Apakah mereka masih banyak yang suka datang langsung ke sini Pak? Dulu kan awalnya kan keprihatinan waktu COVID Pak. COVID itu kan rawan adanya penularan COVID, mereka jauh-jauh kumpul-kumpul di sini agak rawan. Akhirnya kita buat aplikasi itu, sehingga itu sedang kita biarkan ke masyarakat biar semua mengenal. Tinggal di HP atau di laptop itu tinggal dari mana saja dari bisa. Mana saja, termasuk dari luar Bantul pun bisa. Dan luar Bantul pun bisa. Oke, tentunya ya Pak Jumakir dengan segala rencana dan juga pencapaian ingin dicapai, kita juga membutuhkan dukungan dari masyarakat tentunya kan Pak, untuk bisa semua itu tercapai, tidak hanya pemerintah ataupun anggota Dewan saja. Apa sih Pak yang ingin sekali Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama juga rasa terima kasih atas kerjasamanya selama ini gitu loh, silakan. Kami mengucapkan, kita mewakili dari DPRD Kabupaten Bantul, mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat di Kabupaten Bantul yang selama ini sudah memberikan masukan, kritik, saran ataupun apapun dalam kita di lembaga DPRD ini mengambil kebijakan, keputusan kan gitu. Walaupun kadang keputusan kita pun belum tentu bisa memuaskan semua kan gitu. Tapi kan ini juga harus diambil kan gitu. Ya mudah-mudahan nanti dalam kedepannya kan gitu. Kedepannya kalau ada hal-hal yang lain kita tetap periode ini pun 2024, 2029 kita pun butuh masukan karena 45 anggota Dewan Kabupaten Bantul kan tidak mungkin akan bisa masuk di tingkat, kalau jumlah penduduk pedukuhan ada 933 pedukuhan, ada 75 desa, ada 17 kecamatan, ada hampir 6.000 7.000 RT. Kita kan tidak bisa tanpa masukan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul ini. Jadi kita berharap ke depan monggo masyarakat di Kabupaten Bantul ini untuk bisa memberikan masukan, saran, kritik, permasalahan apa
di dalam apa nanti ke depannya pemerintah daerah DPRD ini bisa mengambil keputusan yang paling terbaik untuk masyarakat Bantul. Baik. Sedikit dari Pak Prapto untuk masyarakat, monggo silakan. Bagi masyarakat kita sudah membuka akses aspirasi lewat online, semoga bisa dimanfaatkan dan itu menjadi sarana keterbukaan informasi bagi kita yang insya Allah akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan. Baik, terima kasih Pak Prapto, Pak Jumakir Terima waktunya kasih. malam hari ini. Dilanjut lagi ini acaranya malam hari ini di DPRD. Mudah-mudahan rencana dan juga niat baik untuk masyarakat 5 tahun ke depan berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama dengan kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Episode kali ini saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.